Konbanwa, hajimase, watashi no namae wa Gia, Ichigatsu Kurosawa. Saya akan membacakan tugas bab 3 membuat karangan. Judul karangannya Perjalanan Hidupku. Perjalanan hidupku dimulai sejak saat bencana longsor yang menasab kakak, adik, dan ibuku. Awalnya aku merasa semua ini tak nyata, seolah apa yang terjadi hanya mimpi, dan aku akan terbangun dari keadaan yang masih sama. Dan mereka masih baik-baik saja. Namun, tak peduli seberapa keras aku berharap bahwa ini semua hanya mimpi, aku selalu dibangun oleh kenyataan pahit bahwa ini bukan mimpi. Hidupku terasa sangat menyesakan, seolah aku tak seharusnya ada di dunia ini lagi. Akhirnya, aku tinggal bersama bibiku, yaitu adik dari ibuku, hingga aku lulus SD. Setelah lulus SD, aku dibawa pergi oleh uwaku untuk tinggal di Nagreg. Saat itu, aku menghadapi masalah yang cukup berat akibat trauma yang aku alami. Sejak bencana alam itu merasai keluargaku, aku selalu bermimpi buruk mengulangi kejadian itu. Bahkan saat hujan turun, rasa takut akan menyerangiku. Tubuhku bergetar hebat, rasa sesak di dada pun datang dan tak kunjung hilang. Awalnya hanya rasa takut dan sesak, namun lama-kelamaan itu membuatku menjadi tidak sadar. Akhirnya aku terpaksa musuh diriku sendiri atau menggaris tangan agar dada sesak itu bisa membuatku sadar dari bayangan yang mengganggu itu. Sampai pada akhirnya, aku bahkan mulai menikmati menyakiti diri sendiri. Dan dengan menatap tanganku yang penuh dengan kesehatan. Ketika masuk sekolah menengah pertama, aku hanya diam dan tidak mengenal seorang pun di sana. Hingga ada seorang gadis baik yang manis. Dia mengajakku berkenalan. Namanya Suci. Dia anak yang baik dan cukup manis. Dari saat itu, aku mulai memotivasi diri sendiri untuk keluar dari bayang-bayang masa lalu. Aku mulai melepaskan diri, jadilah orang yang ceria dan konyol di sekolah yang membuat teman-temanku tertawa. Padahal sebenarnya aku tak ingin dianggap konyol. Namun hanya dengan bertingkah seperti itu, aku bisa melupakan perasaan yang merasakan ini. Aku masih sering menyakiti diri sendiri, apalagi saat tanggal 20 September mulai mendekati. Ketika kenaikan kelas tiba, aku mulai mengenal Sheila dan Sari. Mereka menjadi sahabatku. Sheila mengajak aku untuk belajar agama di pesantren dan memperkenalkanku pada gurunya yang bernama Iqbal atau sering dipanggil Iqbal. Dan saat itu aku mulai belajar lagi tentang Al-Quran dan kitab. Aku mulai mengenali bahwa ini aku belum bisa ikhlas tentang kejadian di masa lalu. Dan aku juga mengerti tentang bersyukur dengan apa yang terjadi di hidupku. Aku mulai menyibukkan diri dengan kegiatan di sekolah dan di pesantren. Sejak itu, aku perlahan-lahan mulai melangkah keluar dari bayang-bayang gelap di masa lalu dan mulai berjalan dengan cahaya hidup. Hidupku juga mulai penuh dengan berbagai aktivitas, mulai dari menjadi anggota OSIS, pramuka, belajar silat, dan bergabung dengan band, hingga mengaji di kebun. Hidupku berjalan dengan harapan, mimpi, dan tujuan. Aku masih ingin melanjutkan hidup dan dengan mata ini, melihat dunia atas nama mereka. Aku hanya ingin mengatakan bahwa hidup terkadang tak pernah berjalan sesuai keinginan kita. Namun cobalah untuk ikhlas, menerima setiap cobaan dan ujian yang datang. Karena mungkin ada jalan yang lebih baik yang akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik juga. Aku merasa lebih kuat dari yang kira. Setiap langkah kecil yang kuambil sudah menunjukkan betapa hebatnya tekadku. Mungkin sekarang terasa berat, tapi setiap tantangan yang kuhadapi adalah batu loncatan untuk masa depanku. Jangan pernah ragu tentang dirimu sendiri, karena di mataku kau adalah orang yang paling luar biasa. Kalau kamu lelah, istirahatlah. Tapi jangan pernah berhenti berjuang untuk apa yang kamu inginkan. Karena hanya dengan berjuang, kamu bisa meraih mimpimu sendiri. Terima kasih.